Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin nahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih wa salli wa sallimu ala nabiyyil karim habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du hadratul muhtaramin wal mukarramin, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji persoalan hakikat dunia dan hakikat kehidupan. Kajian ini menjadi penting dalam rangka pendalaman kita tentang tema-tema kajian akhlak tasawuf yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zarruq bahwa tema pokok kajian dalam ilmu tasawuf itu ada empat kemakrifatan. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yang kedua adalah ma'rifatun nafsi, yang ketiga adalah ma'rifatul adu, yang keempat adalah ma'rifatud dunya. Ma'rifat, pemahaman, pengenalan, pengertian tentang konsep ketuhanan yang benar menurut akidah salafiyah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, pemahaman, pengertian yang mendalam tentang nafsu dan berbagai dampak negatifnya serta bagaimana menundukkannya dalam mujahadah riyadhah. Yang ketiga, pemahaman pengertian tentang musuh kita, yakni setan, iblis. Karena itu akan menentukan bagaimana orang itu bisa benar langkahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tentang pemahaman pengertian tentang dunia. Pemahaman pengertian tentang dunia ini akan menentukan bagaimana paradigma orang itu di dalam melihat kehidupan hari ini. Karena itu akan menentukan bagaimana cara dia meletakkan dunia dan bagaimana dia memperlakukan dunia dan kehidupan ini. Pembahasan inilah yang kemudian kita akan cermati di dalam kajian hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau menjelaskan bahwa kata dunia itu diulang oleh Allah sebanyak 115 kali di dalam Al-Quran. Dalam 115 kali pengulangan itu tidak ada kecuali bermakna kezuhudan. Semua kata dunia itu jika diulang di dalam Al-Quran maknanya zuhud, asketisisme. Mengapa Allah menyatakan dunia itu dalam bentuk asketisisme di dalam ayat-ayat Al-Quran? Tidak lain karena begitu hebatnya sihir dunia ini sehingga membuat orang bisa terpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya persoalan dunia dan kehidupan ini menjebak kesadaran dan pemikiran seseorang sehingga dia melupakan kehidupan hakikinya nanti, kehidupan abadinya nanti di akhirat. Karena itu menjadi persoalan yang sangat penting untuk mengetahui tentang posisi dunia ini.
sebelum kita melihat ayat-ayat Al-Quran sebagai contohnya, maka cukup sebenarnya dari kata dunia itu untuk melihat betapa remehnya dan sementaranya kehidupan ini. Kalau kita coba melihat dari kata dunia, dunia ini awal katanya dari kata dana. Ya, dana. Dana artinya rendah, hina, singkat, sepele. Tapi Allah menyebut kehidupan dunia ini bukan dengan kata dana, tapi Allah menggunakan kata bentuk superlatifnya, bentuk sangatnya. Dan itu Allah tidak menggunakan kata adna, tapi Allah pilih dunya. Ya, dunya. Jadi kalau kabir Allah tidak milih akbar, tapi Allah milih kubro. Ya, dunya ikut wazan fu'lah. Nah, dunya itu artinya amat sangat singkat, amat sangat hina, amat sangat sepele. Yang ngasih nama Allah. Seandainya yang ngasih nama ini sufi, oh pasti dimaki-maki sufi. Udah pasti itu keliru, pandangannya terlalu macam-macam. Ini masalahnya yang nyebut kehidupan sekarang ini adalah dunya, itu Allah. Dan dunya itu maknanya singkat, sepele, hina. Tidak ada pilihan makna lain yang kemudian indah, penuh pesona, itu tidak ada. Ya, dunia itu adalah sepele, hina. Nah, karena itu kalau kita nanti lihat di ayat-ayat Al-Quran, nuansanya akan begitu semuanya. Ya. Misalnya di dalam surat Al-Hadid, ya. Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad kamathali ghaizin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju musfarran summa yakunu khutama ila akhiril ayat. Allah mengingatkan pada kita semuanya, i'lamu, ketahuilah oleh kalian semuanya, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun, permainan. Kita nyebut boneka itu dalam bahasa Arab lu'bah, alat main-main. Allah menyebut kehidupan dunia itu la'ib. Walahwun, walahwun itu permainan yang ujungnya ya sia-sia, ujungnya ya cuman begitu saja. Wazinatun, kalau di tafsir Jalalain maksudnya wazinah itu litazayyin, untuk berhias-hias. Kehidupan dunia ini orang senengannya cantik-cantikan, bagus-bagusan, rumahnya gede-gedean, tinggi-tinggian, bagus-bagusan, pangkatnya tinggi-tinggian, dan seterusnya. Ya. Orang hias-hias. Wa tafakhurum bainakum, dunia ini tempat orang saling bangga-banggaan. Ya. Bangga-banggaan, bangga pangkat jabatan, bangga dengan banyak anaknya, bangga dengan anaknya sekolah di sini, dan seterusnya. Ya segini ini tempat dunia. Orang bangga-banggakan, membanggakan kekayaannya, membanggakan pangkat kedudukannya. Tafakhurum bainakum. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Dunia ini tempat orang banyak-banyakan. Ya, saling memperbanyak
memperbanyak materi, saling memperbanyak kendaraan, memperbanyak tanah, memperbanyak rumah, dan seterusnya. Ya. Akhirnya kata Allah, kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu, seperti air hujan. Ya, ghais, hujan. Seperti air hujan. Yang hujan itu kalau turun ke bumi, petani-petani itu mengagumi tanamannya. Ya. A'jabal kuffara nabatuhu. Ini kufar ini artinya bukan orang kafir. Ini kalau orang tidak ngerti, kafir di Quran itu maknanya belum tentu kafir. Nah, kufar ini maksudnya adalah petani. Apa kok disebut kufar? Kata para ulama tafsir, karena kafaro itu artinya sebenarnya menutup. Diambil oleh orang Inggris, jadi itu cover. Jadi cover itu dari kata kafaro. Orang Inggris niru bahasa Arab. Kafaro, banyak. Gula, orang Inggris niru orang Arab. Dari syakaro, jadi sugar. Sugar, itu dari bahasa Arab. Maka kama ajabal kuffar, sebagaimana orang-orang yang tukang nutupi benih, ya, menutupi benih. Loh, kalau orang kafir itu hatinya yang ketutup dari hidayah Allah. Ya kafir juga, cuma beda makna di situ. Makanya kalau ada kata kafir nanti dulu, jangan gampang mengkafir-kafirkan orang. Ya. Jadi misalnya yang biasanya disalahpahami oleh orang-orang yang radikal. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Tidak paham ayat ini sebenarnya untuk orang Yahudi, tiba-tiba dipakai untuk orang Islam. Salah sudah. Udah gitu terus dianggapnya kalau tidak berhukum dengan Allah berarti telah kafir. Ya wong belajarnya cuma belajar bahasa Arab. Tidak mau belajar tentang bagaimana cara sahabat menafsirkan ayat ini. Kalau dia mau baca kitab tafsir, dia tahu bahwa Abdullah ibnu Abbas waktu ditanya apa arti kafir pada kalimah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kata Abdullah ibnu Abbas, itu bukan kafir yang membuat orang keluar dari Islam. Karena itu kata Abdullah ibnu Abbas itu maknanya kufrun duna kufrin. Itu kafir yang tidak sampai ke level kafir akidah. Loh, kalau orang ngaji ini aja nggak jadi teroris nih, nggak jadi radikal. Cuma karena ngajinya cuma ngaji awal saja, ya wis gitu ya. Jadi kesalahan orang di Islam ini seringkali karena ngajinya belum tuntas. Ngaji baru mula-mula udah disimpulkan, salahnya sendiri. Kata a'kama ajabal kuffar nabatuhu summa yahiju musfarran. Awalnya petani itu kagum dengan tanamannya yang begitu menghijau, tapi lama-lama menguning. Summa yakunu khutama, bahkan setelah itu dia menjadi rontok tertiup angin. Ya begitu kehidupan ini. Kayak gitu kehidupan ini. Ya kita yang sudah melewati 40, melewati 60, melewati 50, melewati 60. Itu rasanya ya baru kemarin kita masih sekolah. Rasanya baru kemarin kuliah. Loh, nyatanya ya sudah segini. Begitu cepat dunia ini. Begitu cepat, tidak lama. Kita ini diberi periode waktu yang singkat untuk membuktikan kemampuan kita taat kepada Allah. Kita diberi umur, yang umur itu sebenarnya detik waktu kehidupan kita. Ketika jatahnya sudah habis, maka mau tidak mau kita harus pulang ke hadirat Allah. Nah, pulang ke hadirat Allah.
Nah, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu kecuali hanya permainan. Kalau di ujung ayat tadi itu, di surat Al-Hadid itu Allah menyebut wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Ada ghururnya. Allah menyebut tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan yang menipu. Permainan yang menipu. Orang berebut tinggi-tinggian pangkat. Setelah dia tinggi-tinggian pangkat, tahu-tahu mati. Tahu-tahu malaikat Israel tidak nanya pangkat. Tahu-tahu pangkatnya tidak dibawa. Tidak bisa menebus alam barzahnya. Orang di dunia ini banyak-banyakan harta. Tahu-tahu begitu meninggal, hartanya tidak bisa dibawa sejumput pun, ditinggal semuanya. Orang menganggap tanah yang sudah disertifikasi itu tanahnya. Beli tanah lagi atas namanya, tanahnya. Tanahnya sendiri ketawa, diklaim sebagai miliknya. Kalau Bapak bisa dengar tanah ketika diklaim itu ngomongnya apa? Kata tanah, sudah ribuan jutaan orang mengaku bahwa aku ini miliknya. Dan dia pergi begitu saja tanpa bisa membawa sejumput pun. Apa yang kita sebut sebagai milik kita dalam hidup itu? Cuma status. Cuma status. Mati kita sudah ganti pemilik. Sudah ganti pemilik. Maka kalau orang itu sombong dengan status itu lucu. Karena dia dinina-bubukkan oleh permainan status yang ujungnya tidak ada apa-apanya. Itu bahaya di akhiratnya. Bahaya di akhirat. Maka dunia ini tidak lain hanya permainan yang menipu. Fama mata'ul hayatid dunya illa qalil. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah, jika dilihat dari kenikmatannya kehidupan dunia itu dibanding akhirat, kata Allah itu illa qalil. Ini kalau kita amati dari sisi kebahasaan, Allah menyebut kehidupan dunia ini dibanding akhirat menggunakan kata qalil. Qalil itu lebih sedikit daripada al-qalil. Ya, qalil nakirah, al-qalil ma'rifat. Maka kata al-qalil itu masih lebih banyak dibanding qalil. Itu lebih banyak dibanding qallah. Karena qalil asalnya dari kata qallah. Qallah artinya sedikit. Tapi Allah tidak menyebut dengan kata qallah. Lagi-lagi Allah gunakan bentuk superlatifnya, penyangatan. Allah menyebut kehidupan dunia ini kenikmatannya bukan sedikit tapi qalil. Al-qalil, apa qalil artinya sangat sedikit. Itu pun Allah tidak menggunakan ma'rifat. Allah gunakan nakirah. Apa bedanya? Kalau Allah gunakan ma'rifat itu sedikit bisa dihitung. Tapi kalau Allah menggunakan nakirah itu sedikit yang sudah tidak bisa lagi dihitung, tidak tertentu lagi. Maka sedikit paling sedikit dalam bahasa Arab itu qalil. Dan Allah menyebut kenikmatan dunia itu bukan al-qalil, bukan qallah tapi qalil. Coba Bapak bayangkan. Sudah namanya disebut dunia, kenikmatannya disebut qalil. Tapi kenapa kalau kita sebut nama kehidupan hari ini dunia, kok yang di bayangan kita itu terus pemandangan indah, makanan enak, ya, perempuan cantik, laki-laki tampan. Loh kok jadi begini? Kok tidak ada efek dari kata dunia itu terus membuat kita jadi muak terus ini perkara sepele? Kok tidak begitu?
Itu namanya sihir dunia. Bagaimana dunia itu mengelabui khayalan dan pikiran kita, sehingga kita kemudian merasa dunia itu tidak itu. Walaupun sudah kalimatnya itu kita masih mengatakan tidak itu. Tidak itu. Dengan berbagai argumennya. Argumen yang sebenarnya lahir dari nafsu yang masih merakusi dunia. Merakusi dunia. Sama kalau kita mau lihat di hadis, sama. Rasulullah itu hadisnya kalau sudah bicara tentang dunia, itu juga tidak tanggung-tanggung, tidak tanggung-tanggung. Di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Hakim dengan sanadnya yang sahih. Rasulullah itu pernah berjalan dengan sahabat itu ketemu bangkai domba, kambing. Terus Rasulullah nanya ke sahabat, kira-kira menurut kamu kenapa bangkai domba ini ditinggal oleh pemiliknya? Nah, sahabat terus jawab, ya karena saking hinanya Rasul, karena saking jeleknya ya dibuang gitu saja. Rasulullah terus menjawab, demi Allah yang nyawaku di tangannya, yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya dunia di mata Allah lebih hina daripada bangkai domba, bangkai anjing ini, dapat bangkai kambing di mata pemiliknya. Jadi kalau Bapak ngelihat ada bangkai kambing itu menjijikkan, di mata Allah dunia ini lebih menjijikkan dari bangkai itu. Lebih menjijikkan dari bangkai itu. Kemudian di dalam hadis yang lain itu kalau kita baca di hadis riwayat Ahmad, riwayat Imam Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang jayyid. Itu dikutip oleh Imam Ghazali. Hadis itu maknanya adalah, hei manusia, sesungguhnya dunia ini adalah darun liman la darolah. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang besok gelandangan di akhirat. Kalau orang itu cuma mikir punya rumah di dunia saja, cuma mikir bagus-baguskan rumah dunia saja, hati-hati Pak. Tidak pernah bangun rumah akhiratnya, gelandangan nanti di akhirat, kata Rasulullah. Banyak orang yang rumahnya mentereng di dunia, begitu di akhirat dia gelandangan. Kata Rasulullah, dunia ini rumahnya orang yang bakal tunawisma di akhirat. Dunia ini adalah harta bagi orang yang bakal miskin di akhirat. Dunia ini akan dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak ada akalnya. Karena itu kata para sufi, tidak ada orang yang paling lucu dalam hidup ini kecuali orang yang hidupnya ngumpul-ngumpulin dunia. Setelah kumpul banyak terus dia tinggal begitu saja. Lah mati kan tidak bawa. Apa pekerjaan yang lebih tidak masuk akal dari perbuatan yang mengumpulkan sesuatu setelah itu ditinggal? Nah terus untuk apa? Ya mau dikumpul-kumpulkan kok terus ditinggal. Nah itu. Nah gini ini masih dibela-belain korupsi. Ya, itu tambah lucu lagi. Itu tidak lucu lagi, tambah parah. Ya tambah parah. Wong halal saja ditumpuk-tumpuk, Bapak diketawain oleh orang-orang yang ahli hakikat. Apalagi sampai ngambil haram. Itu saking tersesatnya batin. Ya. Di atasnya akan rakus orang-orang yang tidak tawakal, orang yang tidak tahu akan mencari dengan syahwatnya. Barang siapa menghendaki kenikmatan yang relatif, kehidupan yang berujung, maka sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri dan durhaka kepada Tuhannya, serta melupakan akhiratnya, tertipu oleh dunia. Ia menghendaki lahiriahnya sedang batiniahnya tidak ada apa-apanya. Ya, Rasulullah. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan
Ibnu Abi Dunya, Rasulullah menyatakan, Inna Allah azza wa jalla thana'u lam yakhluq khalqan abghadu ilaihi minad dunya wa innahu mundhu khalaqaha lam yanzur ilaiha. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih Allah benci daripada dunia. Sejak Allah menciptakan dunia, Allah tidak pernah memperhatikan dunia itu. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, Rasulullah menyatakan ad-dunya mal'unatun mal'unum ma fiha illa ma kana lillahi minha. Dunia ini terlaknat semua. Terlaknat yang ada di atasnya, kecuali yang ada niatan karena Allah. Nah, itu kunci. Apapun aktivitas kita, perbuatan kita, itu akan dilaknati Allah kecuali kita niatkan lillahi ta'ala. Buka toko, apa niatnya? Ya biar cepat kaya, dilaknati sampean. Tapi kalau buka toko terus apa niatnya? Niat karena Allah, mencari rizki yang halal untuk mencukupi kebutuhan anak istri. Karena Allah, loh itu jadi bagus. Ya, jadi bagus. Nah, niat mau beli motor, beli mobil, apa niatnya? Ya niat karena Allah supaya bisa memfasilitasi kalau mau kerja, kalau ada saudara datang. Loh itu niat karena Allah, maka itu bisa jadi. Nah, maka juga tidak sulit sebenarnya merubah bagaimana dunia ini dilaknati menjadi dirahmati itu. Ketika sudah niatnya karena Allah, maka dia menjadi positif. Tapi ketika niatnya tidak karena Allah, disitulah yang akan menjadi persoalan. Di situ yang akan jadi persoalan. Ya, sebagian orang itu mengatakan bahwa orang itu tidak usah terlalu akhirat. Yo dunia ini harus dipikir juga. Betul. Tapi kadang-kadang orang mengatakan orang itu harus seimbang hidupnya. Dunia akhirat itu harus seimbang. Cuma kalau saya amati omong seimbang itu nggak jelas. Nggak jelas. Maksudnya seimbang itu apa? Seimbang dunia akhirat itu maksudnya apa? Apa seimbang itu 50-50? Kalau 50-50, kalau kita hidup ini 24 jam kan berarti 12 jam untuk akhirat, 12 jam untuk dunia. Terus kalau sampai hitung, bener enggak 12 jam untuk akhirat? Wong tidur tok sudah 6 sampai 8 jam. Tidur nilainya 0. Ya. Kalau misalnya yang benar-benar ibadah ke Allah, sholat, berapa menit sih sholat? Ya, 5 menit udah lama. Udah hitung 10 kali 5 waktu, 50 menit. Cuma 1 jam dari 24 jam yang benar-benar kita pakai ibadah ke Allah. Imbang dari mana? Ya enggak begitu. Imbang itu bukan ukurannya jam. Tapi kalau kita usaha, kita niatkan karena Allah. Kerja urusan dunia, tapi diniatkan karena Allah jadi akhirat. Ya betul. Sampean kerja sambil dunia, sampean gabung dengan akhirat. Betul. Tapi begitu sampean jadi imam, niatkan juga supaya orang ngerti suaranya enak, habis ditolak oleh Allah ibadah. Begitu ngaji diniatkan karena dunia, ditolak oleh Allah. Allah itu tidak mau diserikati. Jika kamu masih meniatkan dalam ibadahmu untuk selain Allah, maka Allah akan berikan pada selain Allah itu. Dan Allah hanya akan terima kalau kamu benar-benar lillahi ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan ini dalam kitabnya Fathur Rabbani, sehingga beliau mewanti-wanti benar, hati-hati ya, jangan sampai dicampur-campur niat itu, karena Allah tidak pernah mau campur-campuran.
Allah minta yang benar-benar asli. Maka kata seimbang itu jadi tidak ketemu maknanya sebenarnya. Tidak ketemu maknanya. Lalu terus bagaimana? Yo gak bisa. Kalau kita lihat ayat Quran hadis ini semua akan menekan hidup itu akhirat. Sampai Rasulullah mengingatkan la aisa illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali akhirat. Apa maksudnya? Maka kita harus bisa memastikan semua aktivitas kehidupan dunia ini bernilai akhirat. Jangan sampai bernilai dunia. Terus apa dunia itu? Terus apa dunia itu? Ya, ini ngaji yang harus tuntas. Kalau sampai nggak tuntas pasti bisa salah paham. Bisa salah paham. Apa dunia ini? Ya. Dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Ya. Orang harus benar-benar bisa memanfaatkan kehidupan dunia ini untuk akhirat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau melihat siapa di antara kita yang aktivitasnya terbaik menurut ukuran Allah, jangan menurut ukuran manusia. Ya, jangan menurut ukuran manusia, karena kalau Bapak ngaji teori mutu itu ukurannya beda-beda. Nanti kata Crosby mutu itu ditentukan oleh standar. Udah sampean hidup susah cuma untuk memenuhi standarnya dibuat oleh orang-orang barat yang materialis, ya seruat, rusak semua hidup kita. Ya. Hidup itu ya sesuai dengan bagaimana masyarakat saat itu. Ya, sampean pakai konsepnya curan, ya tetap keliru. Wong Quran mengatakan in tattabi'u aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu hidup itu ngikuti gaya hidupnya orang banyak, pasti kamu terpleset, melenceng dari jalan Allah. Karena orang banyak tidak memahami kemana sebenarnya kehidupan ini sebenarnya. Ya, kemana kehidupan ini sebenarnya. Nah, ini maka orang harus bisa membongkar ini untuk melihat kesementaraan kehidupan dunia ini. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan hidup ini harus seimbang, itu sebenarnya kata-kata yang sebenarnya lebih tepat mengatakan hidup ini akhirat. Ya, hidup ini akhirat. Jadikan semuanya akhirat. Semuanya akhirat. Jangan dijadikan dunia. Terus bagaimana prakteknya? Dalam hal ibadah mahdhah. Dalam hal ibadah mahdhah, sholat, zikir, sholawat, wirid, itu tidak boleh menyertakan selain Allah. Murni Allah. Murni Allah. Bahwa selesai sholat Bapak minta dunia terserah. Tapi pas sholat itu jangan mikir dunia. Pas zikiran jangan mikir dunia. Ya, bagaimana Tuan Guru IJ Allahumma fillah qudasasirah, beliau kalau pesan ke muridnya, kalau kamu mau zikiran kepikir dunia, jangan dimulai. Jangan dimulai. Kalau sudah tidak ada harapan tentang pangkat jabatan dunia, mulailah. Mulailah. Ya supaya benar hati ini. Supaya benar hati ini. Oh kita ini di dalam sholat itu tidak usah mikir khusyuk, kata Romo Yaya Srori Bidus Panalisirullah. Oh kita itu sholat itu kadang-kadang masih nyimpan kebencian kok, gitu loh ya. Oh di dalam sholat masih sempat-sempatnya benci-benci kawan, masih sempatnya Masya Allah itu ya, Masya Allah itu. Jadi jangan lagi ngomong khusyuk, bersih dari yang kotor aja repot. Ya, bersih dari yang kotor aja repot. Maka harus belajar
memastikan hati untuk ilahi anta maksudi, ya Allah kamu yang saya tuju. Begitu sholat sudah niat ngadep Allah, Allah. Begitu mau zikir niat Allah, begitu ngaji niat Allah. Walaupun tidak gampang, tapi harus belajar. Tapi kalau urusan dunia, kerja, misalnya buka toko, buka lahan, ngerjakan proyek, itu niatkan untuk Allah. Meskipun realitasnya pekerjaan duniawi. Itu yang dipesankan oleh gurunya Syekh Nathail As-Sakandari, Syekh Abbas. Syekh Abbas itu pesan, Al-Mursi, maksud saya Al-Mursi. Al-Mursi itu pesan, jadikanlah mesin jahitmu itu adalah tasbihmu. Jadikanlah kampakmu itu adalah tasbihmu. Jadikanlah, kalau bahasa kita sekarang, palumu, kalau itu hakim, itu tasbihmu. Gunakan palu ini sebagai benar-benar untuk menegakkan keadilan. Itu tasbih. Gunakan tintamu itu benar-benar untuk menulis sesuatu yang bermanfaat. Itu tasbih. Ya. Gunakan tangan kakimu itu benar-benar tasbih. Ya, yang benar-benar menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka kalau begitu, itu nilainya sudah bukan dunia. Karena itu, kalau kita lihat makna hakiki dunia menurut para alim ulama, terutama sahabat-sahabat zaman dulu itu, dunia itu ternyata bukan materi. Bukan materi. Di dalam hasyiah kitab Qutul Qulub, itu para sahabat itu mengartikan dunia, kullu ma yushghiluka 'anillah fahuwad dunya wa kullu ma yu'inuka billah fahuwal akhirah. Segala sesuatu yang membuat kamu terpaling sibuk, terpaling dari Allah, dunia. Segala sesuatu yang membuat urusanmu dengan Allah tambah lancar, akhirat. Loh itu loh, definisinya para sufi dunia itu. Sementara orang yang tidak pernah belajar tasawuf nganggap dunia itu materi. Dunia materi. Mana mungkin orang bisa hidup tanpa materi? Sampai paham enggak sudah marah gitu loh ya. Yang ngomong dunia itu materi siapa? Nggak usah sufi-sufi yang zaman akhir, Pak. Sahabat, dunia itu adalah segala yang melalaikan kamu dari Allah. Bok ceramah, kalau ceramah ini membuat seneng dilihat orang, seneng ditepukin orang, itu artinya lalai dari Allah. Ceramah ini dunia. Bok saya ngimami sholat, kalau saya suaranya saya enak-enakan biar orang ngerti bacaan saya ini enak, itu dunia. Karena hati saya sibuk dengan selain Allah dan terpaling dari Allah, dunia. Tapi niat jualan kangkung, jualan sayur, diniatkan, ya Allah, saya niat uang saya ya punyanya ini ya Allah. Cuma saya ingin jadi muridnya Rasulullah yang tidak akan nyari rizki kecuali dengan tangan sendiri. Saya niat dagang, ikut sunnahnya Rasulullah, nyari rizki dari tangan sendiri, supaya rizki ini bisa untuk ibadah, gelar dagangan akhirat. Jadi orang bisa jualan kangkung akhirat, jualan ayat dunia. Kebalik-balik sudah kalau begini, ya, balik-balik begini. Ya, beli motor, wong kerjanya sebagai ustadz diniyah sambil kuliah. Kalau ndak punya motor itu, jangankan bisa ngajar
Quran ke anak-anak kecil, kuliahnya saja keteteran. Ya. Jadi nanti pekerjaan di rumah nggak jalan, kuliahnya keteteran. Apalagi mau ngajari anak-anak kampung ngaji Quran. Akhirnya niat beli motor supaya bisa menjalankan tugas di rumah dengan baik, bisa ngajar dengan baik, bisa kuliah dengan baik. Motor ini akhirat, bukan dunia lagi. Loh, kalau orang itu ceramah harus ganti-ganti tempat. Loh, kalau nunggu dijemput kan nyusahin orang terus. Kadang-kadang kena hujan. Kalau naik angkot pengajiannya bubar belum sampai. Maka niat beli mobil supaya bisa memfasilitasi perjuangan li'ilahi kalimatillah. Mobil ini akhirat. Ya, mobil ini akhirat. Jadi jangan gegabah melihat definisi akhirat dan dunia dalam pandangan sufi. Ya. Jadi yang dimaksud dunia oleh para sufi itu adalah semua hal yang membuat hati kita terpaling dari Allah. Yang dimaksud akhirat itu adalah segala hal yang membuat kita lurus ke hadirat Allah. Maka kemudian perintahnya tinggalkan dunia, benci dunia, zuhudlah. Salahnya di mana? Nah, salahnya di mana? Ya udah ada salahnya, gitu loh. Loh, terus kalau sesuatu yang membuat orang itu terpaling dari Allah, terus mau nggak dibenci bagaimana? Ya harus dibenci. Ya harus dibenci karena itu zuhud itu maknanya itu. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, untuk orang awam, zuhud itu yang ninggalkan yang haram. Orang ninggal haram itu udah zuhud, gitu loh ya. Kalau orang yang khusus, yang makruh, yang syubhat, itu zuhud. Baru kalau wali, zuhud itu ninggal di hatinya selain Allah. Itu zuhud. Itu zuhud. Kadang-kadang orang bertanya, kok bisa ya? Orang itu bisa membenci dunia itu kok bisa? Wong dunia indahnya kayak begini kok bisa orang itu benci? Dijawab oleh para sufi. Laki-laki ketemu perempuan cantik, tidak mungkin tidak tertarik, kecuali gak normal. Tidak mungkin tidak jatuh cinta, kecuali tidak normal. Maka dia cintai, dia puja-puja, dikejar-kejarnya perempuan ini. Tapi laki-laki itu tidak tahu siapa perempuan yang dikejar-kejar. Selama dia belum dibuka jati diri perempuan ini, maka selamanya dia akan menggilai perempuan itu. Tapi kalau sudah dibuka siapa jati dirinya, bisa muak bapak. Begitu dibuka jati dirinya bahwa ini adalah pelacur yang licik dan jahat, yang pasti menjerumuskan orang-orang yang mencintainya. Terus saya mau tanya, kira-kira kalau ada laki-laki tertarik perempuan, cantik memang, tapi begitu diberitahu itu pelacur, sudah selingkuh dengan tidak kehitung entah jutaan laki-laki, jahat dan licik, kira-kira masih cinta atau benci? Nah, kira-kira begitu. Begitu Allah tunjukkan hakikat dunia ini di batin para kekasihnya, langsung muak dengan dunia ini. Langsung muak. Betapa tidak, sobat bapak lihat. Sampai Rasulullah mengatakan, ad-dunya ra'su kulli balaya. Dunia ini pangkal semua bencana. Bapak lihat, semula jamaah-jamaah di masjid itu rukun, ngaji rukun,
gara-gara pilpres. Ada 01, ada 02. Bentrok. Tim sukses bukan, anggota legislatif bukan, pengurus partai bukan, tapi sakit hatinya sampai sekarang tidak selesai. Coba, apa tidak pengaruh dunia? Yang di atas sudah bersatu, yang di bawah masih. Wah, dunia bisa mecah orang yang ngajinya sudah tidak tahu berapa puluh tahun pengajian. Tidak ngefek tuh kena dunia. Saya kalau guyonan ke mahasiswa, lah iya, memang jadi BEM itu dibayar berapa? Kok sampai bentrok segitunya? Kok sampai musuhan organisasi ini dengan organisasi ini? Nggak cukup musuhan, seniornya doktrin. Nggak cuma senior, sampai dosen-dosen mondok. Iki apa-apaan? Saya bilang ke anak-anak tuh, lihat jabatan. Belum ada uangnya aja orang udah rebutan dunia. Kenapa ada begal? Rakus dunia. Kenapa ada korupsi? Rakus dunia. Kalau orang ini tidak bisa megang dunia ini, kena dunia itu jelek orang. Tidak kena, jelek. Rebutan jabatan. Begitu bisa dapat, sombong. Berusaha jadi kaya. Begitu kaya bisa beli mobil bagus, sombong. Dunia kena, jadi jelek. Rebutan jabatan kalah, sakit hati, hasut, dengki, iri, cari-cari kesalahan, hoax, terus diproduksi. Yang menang jelek, yang kalah jelek. Punya harta banyak sombong, miskin, garong, begal, nyuri, jelek. Bapak bisa bayangin. Semua kemungkaran, kerusakan dalam hidup dunia pangkalnya. Karena itu Rasul menyebut ad-dunya ra'su kulli balaya. Kenapa? Tidak bisa meletakkan dunia dengan benar. Kalau orang itu faham dunia ini titipan sementara, harus dipertanggungjawabkan, maka hati-hati dia dengan dunia ini. Hati-hati. Diberi jabatan, hati-hati. Hati-hati. Bukan persoalannya orang itu tidak boleh memiliki dunia dalam Islam. Kalau kita artikan dunia dalam makna orang awam, tidak ada ayat Quran yang mengatakan janganlah kamu memiliki tanah. Tidak ada. Tidak ada larangan Rasulullah janganlah kamu bekerja. Tidak ada. Belum pernah satu hadis pun kita temui bahwa Rasulullah menghentikan sahabat dari pekerjaan. Tidak ada. Justru Rasulullah selalu mensupport sahabat di dalam pekerjaannya. Dan faktanya Sayyidina Utsman itu kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Cuma Bapak cek itu. Kayanya Utsman, kayanya Abdurrahman bin Auf tidak masuk ke hatinya. Sehingga kapan agama itu membutuhkan support, begitu gampangnya dia melepaskan harta untuk agama. Bayangkan Pak, sekali ngasih Rasulullah Abdurrahman bin Auf itu 500 onta, 300 kuda dengan emas berkilo-kilo. Ada orang BSD yang begini, korban bawa sapi paling gede aja ke paling alim, kayak yang paling ahli sodako. Harta bapak berapa? Sudah berapa persen yang dipakai untuk support agama? Malulah kita kepada sahabat. Itu loh ya. Terus mengatakan aku ini udah tidak terpengaruh dunia. Gimana? Itu loh ya. Abdurrahman bin Auf pernah memberi Rasulullah 1000 onta sekali kasih. Sekali kasih. Sayyidina Utsman
sepertiga pasukan disiapkan kuda dengan semua perlengkapannya. Tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Dalam konteks prosentase, bukankah kita melihat Sayyidina Umar memberikan separuh dari hartanya? Tapi Rasulullah mengatakan ada yang lebih baik dari kamu, Abu Bakar, seluruh hartanya. Terus Rasulullah nanya, Abu Bakar, anak istrimu kamu sisakan apa? Apa jawab Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Pak, ini jawaban sufi kelas mentok. Ini jawaban orang yang sudah sampai siddiq. Karena itu gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu al-arif billah, As-Siddiq itu al-muhaqqiq billah. Orang yang benar-benar sudah benar hatinya di hadapan Allah. Nah, itu Abu Bakar. Maka Imam Ghazali menjelaskan saat Abu Bakar menghadapi jasadnya Rasulullah, waktu Rasulullah sudah intiqal ila rafiqil a'la, sudah pulang ke hadirat Allah. Apa kata Abu Bakar? Wahai kekasihku, habis semua yang aku miliki untuk perjuangan bersamamu. Iya, Abu Bakar bisa nangis begini. Kira-kira kalau Bapak ketemu Rasulullah, Bapak ngomong apa? Wahai Rasul, habis seluruh hartaku untuk memperjuangkan agamamu. Apa? Uang kotak masjid keluar, yang keluar uang kelotak-kelotak. Uang yang dikasih cuma uang kecil-kecil. Ayo kalau berani Bapak ukur berapa perjuangan Bapak sekarang untuk agama. Terus kalau ketemu Rasulullah, Bapak bisa membanggakan apa di hadapan Rasulullah? Kalau Bapak belum berbuat apa-apa, itu buktinya Rasulullah tidak mau ketemu Bapak. Di mimpi saja tidak. Wah, memang tidak pernah berserius. Gitu loh ya. Wong kita itu bingung untuk membesarkan nama sendiri kok dalam hidup. Semua orang Islam itu hebat-hebat hari ini, tapi untuk diri dan keturunannya, tidak untuk agamanya. Ya, pangkat jabatannya dipakai untuk membesarkan, melambungkan dirinya. Wah, dirinya udah tingginya kayak apa? Membangun egoisme. Lu ini hidup kok kayak begini, ini terus bagaimana? Gitu ya. Bagaimana? Nggak bisa diterus-teruskan. Yang punya jabatan, ayo dipakai jabatan itu untuk memberikan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Kalau itu niatnya akhirat, saya ambil jabatan ini dengan niatan supaya saya bisa mensejahterakan orang-orang di bawah. Nggak pernah lagi mikir dirinya. Saya ini termasuk orang yang tidak sanggup dan tidak berani. Seandainya diberi jabatan-jabatan begitu, tidak berani. Tidak berani. Mudah-mudahan tidak diberi oleh Allah. Tidak berani, tidak kuat. Bapak tahu, Sayyidina Umar begitu jadi khalifah tidak pernah tidur semalaman. Siang pun dia hanya rebahan-rebahan. Sampai ditanya oleh sahabat-sahabat, aku tidak melihat kamu tidur kecuali cuma rebahan-rebahan. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau aku tidur siang, bagaimana aku mempertanggungjawabkan amanahku di hadapan Allah? Kalau aku tidur malam, aku menelantarkan hak-haknya Allah. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah tidur malam. Semua pimpinan-pimpinan kita yang hebat-hebat itu begitu tanggung jawab. Tiap malam Sayyidina Umar itu pura-pura seperti perempuan, mukanya ditutupi. Kemudian dia menyelinap di setiap warganya. Perlu nguping dengar ada ndak kritikan. Ada ndak warga yang masih tidak puas atas kepemimpinannya. Ayo. Lu kita ndak dikritik malah marah. Lu itu apa? Gitu loh ya. Ya apa? Sudah jangan ngomong mau mendirikan khilafah, mau ikut khilafah, sudah kuat, kita tidak kuat. Tidak kuat.
Ayo Sayyidina Abu Bakar begitu terpilih jadi khalifah langsung pergi ke pasar, dicari oleh sahabat-sahabat. Ketika ada masalah, Abu Bakar di mana? Masih di pasar. Dipanggil, loh, kamu sudah khalifah, jangan di pasar. Duduk kamu, beri keputusan warga. Apa kata Abu Bakar? Aku ini muridnya Rasulullah. Yang diajari makan itu dari tangan sendiri. Terus kata sahabat-sahabat senior, ya enggak tuh Pak, sekarang kamu sudah khalifah, maka kamu dijamin dengan Baitul Mal. Kata Abu Bakar, kalau itu enggak bisa dihindari, baik, tolong beri aku gaji yang paling rendah dari yang bisa diberikan oleh Baitul Mal. Ayo, siapa yang teriak-teriak mau khilafah-khilafah? Siap kalau jadi pimpinan gajinya terendah dari semua yang dipimpin. Insya Allah tidak ada orang rebutan pangkat jabatan kalau gajinya langsung terendah itu. Sehingga istrinya Abu Bakar itu protes ke Abu Bakar, bah, gara-gara kamu jadi khalifah kita tidak bisa beli daging. Jadi gajinya Abu Bakar itu Pak jadi khalifah itu membuat 1 bulan itu tidak bisa beli daging. Bapak kira-kira sendiri, kira-kira kalau gaji sekarang berapa? Itu pasti di bawah UMR. Nah, itu presiden. Akhirnya kata Abu Bakar, ya kalau kamu kepingin memang beli daging, dikurangi saja makannya, kamu tabung, nanti kan bisa beli daging. Oh, istrinya ngurangi, dikurangi. Begitu akhir bulan beli daging. Begitu makan Abu Bakar kaget. Loh, katanya tidak bisa beli daging, kok sekarang bisa beli daging? Kata istrinya, loh kan yang ngajari situ. Kita kan makan kita kurangi setiap hari. Akhirnya ada uang kemudian bisa beli daging. Abu Bakar lari ke Baitul Mal. Dia bilang ke petugas Baitul Mal, potong gajiku separuh. Istriku bisa beli daging, buat gaji yang tidak bisa beli daging. Coba Bapak bayangin, begitu Abu Bakar sudah pulang ke hadirat Allah, menjelang meninggal, dihitung berapa banyak yang dia terima dari Baitul Mal, dihitung. Dia jual rumahnya untuk menutup uang yang pernah dia terima dari Baitul Mal. Praktis Abu Bakar tidak nerima. Saya senang kalau ada orang merindukan khilafah, pemerintahnya hati-hati. Sampai kamu jadi remaja masjid minta makan, tak tempeleng kamu. Gitu loh ya. Sampai kamu berjuang pengajian minta minum, tak tempeleng kamu. Baru begitu aja sudah minta pamrih. Gitu loh ya. Kalau benar-benar mau ikut sahabat, sekuat apa batinmu untuk berjuang di jalan Allah tanpa minta apapun, tapi memberi segalanya untuk Allah? Itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Ya kalau cuma sekedar istilah, jargon, ya gitu itu orang sekarang. Senangnya cuma formalistik, simbolik, tapi tidak paham gimana sebenarnya laku kehidupan para sahabat itu. Berat ya, berat. Terus gak usah niru sahabat, niru kiai, tidak kuat Bapak. Niru kiai-kiai itu udah kuat. Kiai-kiai zaman dulu itu semua santrinya tidak ada yang bayar. Kiai-kiai yang hakiki itu tidak ada. Saya pernah waktu ke Surabaya kepanggil Romo Yai Asrori bin Usman Alisaki, cucunya Sunan Giri, Mursyid Qadiriyah Naksabandia, ulama besar di Surabaya. Beliau sudah pulang ke hadirat Allah. Beliau nanya gini, kamu pingin jadi kiai apa jadi santri? Kata Yai, kalau jadi kiai jangan makan pemberian santri. Kalau jadi santri makan. Dan saya lihat Yai tidak mau. Kalau Yai itu bisa punya mobil bagus, Yai usaha sendiri. Gitu loh ya. Dan Yai ngecek, itu orang 4.000 dikasih makan semua oleh Yai setiap ngaji.
Dan Yai itu ngecek, selesai ngecek di dapur. Terus Yai marah-marah. Itu sih ada daging di belakang. Kenapa ditinggal? Kok tidak dimasak? Orang bawa ke sini itu untuk orang-orang, bukan untuk saya. Ayo dimasak. Terus kata santri-santri, Yai, datangnya terlambat. Kita udah matang semua itu. Ya kalau gitu dipastikan itu untuk ngaji yang lain. Nggih, Yai. Saya lihat sendiri Yai itu hari Jumat kedua, yang datang ribuan orang, salaman itu semua ngasih amplop. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai menggunung di sekitar Yai. Amplop. Selesai ditinggal, amplop ini ditinggal. Yai lepas. Santrinya yang jadi yang dapat uang banyak itu santrinya. Masya Allah. Apa Bapak kira tidak ada kiai-kiai begini? Banyak. Banyak kiai-kiai yang benar-benar hatinya Allah. Nah, sekarang saya buka bagaimana kiai-kiai yang benar di jalan Allah tentang dunia. Kata para ulama yang hakiki, ulama-ulamanya Allah, kalau seorang kiai ngajar ngaji terus punya murid kaya, dia ndak minta sumbangan, ndak ngomong kalau lagi bangun pondok misalnya, ndak ngomong, ndak ngasih proposal, ndak deket-deketin, ndak, cuma di hati berharap mudah-mudahan suatu saat jamaahku yang kaya ini bisa bantu aku. Kata para wali, saat itu Yai itu dipecat oleh Allah dari ulamanya Allah. Bapak kira gampang jadi kiai, jadi ustaz? Apalagi kalau pakai manajemen biar terkenal, ya selesai. Cuma di hati, Pak. Nggak minta, nggak. Cuma mudah-mudahan satu saat bisa dibantu. Itu aja kata para ulama ahli tasawuf, dipecat sampean dari ulamanya Allah. Sudah bukan ulamanya Allah model begitu. Sudah ulama dunia. Jadi begitu hati-hatinya kalau benar-benar orang itu ulamanya Allah, jaga hati dari dunia, dari persoalan-persoalan begini ini, persoalan-persoalan, dan tidak main-main. Itu pertaruhan, itu pertaruhan. Yo, bahwa akhirnya institusi itu dikotori oleh orang-orang yang kemudian kamuflase, yang menjadikan institusi kekiaian itu untuk mencari uang. Ya terserah, tetapi itu jangan merusak bagaimana cara pandang yang benar terhadap dunia. Bahkan kita harus mengerti dunia ini adalah sementara, dan dunia ini tempat kita beribadah, bekerja karena Allah, berbuat karena Allah, yang itu semuanya mudah-mudahan menjadi tanaman kita di akhirat nanti. Kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Fathur Rabbani, jangan kamu menjadi orang yang baru sadar tentang kehidupan duniawimu itu setelah kamu mati. Karena mati itu sebenarnya masa panen. Kalau orang masa panen baru mikir mau nanam, lewat. Begitu mati baru mikir, seandainya aku dulu rajin ibadah, seandainya aku kerja karena Allah, seandainya sudah selesai, tak berguna sudah. Hari ini harus kita belajar untuk benar-benar niat karena Allah. Hari ini kita harus meletakkan kehidupan ini benar-benar karena Allah, menjadikan semuanya itu benar lurus di jalan Allah. Mudah-mudahan sekilas kajian ini memberikan kita kemampuan untuk bisa melihat hakikat dunia dan membuat kita bisa menjadikan dunia ini mazra'atul akhirah, ladang untuk bisa memperoleh keindahan di akhirat nanti. Saya kira ini sudah jam 6, buka dialog, tutup nggih.
Tapi kalau ada yang mau tanya, monggo silahkan, mungkin satu pertanyaan atau dua. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu penanya. Assalamualaikum Pak Kiai, mau tanya, kalau bertasawuf itu apakah, kan kita pengajian gini, apakah sudah dianggap berguru, kemudian ataukah kita memang harus ikut semacam torikot semacam itu Pak Kiai? Matur suwun. Yang pertama, kalau tadi kan begini kajian tasawuf, kita kan hadir pengajian seperti ini, apakah kita itu sudah seperti mencari seorang guru? Dan ataukah kemudian ataukah ketika kita bertasawuf itu harus kita bertarekot semacam itu? Iya Bapak. Semua ulama ahli tasawuf, ahli thariqah itu menyatakan mencari ilmu itu wajib, dalam artian mencari guru yang bisa bimbing ke hadirat Allah, itu hukumnya wajib. Maka sampai Rasulullah menyebut utlubul ilma walau bisin, cari ilmu itu sampai ke Cina sekalipun. Maksudnya kalau yang bisa bimbing ke Allah itu adanya di Cina, cari ke sana. Bukan terus belajar ilmu kimia, fisika. Rasulullah tidak pernah ngomong itu. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu orang yang bisa nuntun batin kepada Allah. Karena belum tentu meskipun namanya pengajian terus batin itu ketuntun ke Allah. Ada orang ngaji tapi terus tambah benci, tambah marah-marah. Ada. Orang ngaji malah tambah pecah saudara. Ada. Itu ngaji tapi tidak ke Allah. Cari ngaji yang memang membuat orang itu menuju ke hadirat Allah. Hukumnya wajib fardu ain. Wajib fardu ain. Tidak bisa kita mengelak. Ini wajib fardu ain. Ini saya 98 masuk Jakarta di Ciputat. Pertama yang saya pikir adalah siapa ulama sepuh yang saya harus jadikan guru. Ya itu. Waktu itu masih ada Abu Yatim Yati Pandeglang. Saya langsung ke sana. Itu loh ya. Langsung ke sana. Nah, Abu Yati tidak ada Romo Yai Asrori bin Usman Al-Ishaq di Surabaya. Saya ke sana. Itu loh ya. Romo Yai Asrori sudah pulang ke hadirat Allah. Ada Mbak Siddiq di Kudus. Saya ke Kudus. Itu loh ya. Yuk dikejar. Yuk dikejar. Ya. Dikejar ngalah barokah. Ngalah barokah. Itu kalau ngaji-ngaji, yo kita alhamdulillah ya, di sini ada Kiai Ahsin. Yo yang Ahsin itu bagus. Bagus ya. Dengan Kiai Ahsin itu bagus. Kiai-kiai yang sepuh yang benar-benar serius di jalan Allah. Ya, saya termasuk orang yang jangan kemudah dulu dah. Kalau masih ada yang sepuh ya, yang sepuh dulu, yang sepuh dulu. Karena yang sepuh itu sudah kaliber, sudah teruji. Ya. Kalau yang muda ini kan masih kita lihat ini bisa bertahan sampai tua enggak begini. Jangan-jangan belot di tengah. Ya. Jadi cari yang sepuh, yang memang benar-benar sudah lurus di jalan Allah. Ya. Apakah harus masuk thariqah atau tidak masuk thariqah? Nah ini saya jawab dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab Ad-Durarul Muntasirah, beliau menjelaskan kalau kamu ketemu mursyid yang dia itu ahli Quran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli mujahadah riyadhah, ahli wirid dzikir, dan sudah wusul ilallah, memang batinnya sudah sampai ke hadirat Allah, maka kamu masuk lebih bagus.
masuk ke tarekat itu lebih bagus. Tapi kalau belum ketemu, maka ya tunggu di luar tarekat dulu sampai kamu temukan yang seperti itu kualifikasinya, yang seperti itu. Ini kalau pakai penjelasan dari Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Ad-Durarul Muntasirah. Kalau misalnya tertarik ke thariqah, maka minimal saya memberikan penjelasan, pastikan mursyid itu sanadnya sambung ke Rasulullah. Itu. Maka untuk melihat sanad itu sambung ada dua yang dilihat. Pertama, ajarannya tidak bertentangan dengan Quran hadis. Kedua, sanadnya sambung ke Rasulullah. Nah, itu sudah dikumpulkan ya, dalam fatwanya Jam'iyah Ahlu Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman. Itu ada berapa? 42 pas 46, sekarang 46 saya tidak salah, itu 46 thariqat. Nah, itu sudah boleh dipilih. Pak Qadiriyah, Pak Naqsabandiyah, Pak Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadiliyah, Sattariyah, Sistiyah, Khalwatiyah dan seterusnya, banyak. Itu boleh semuanya. Boleh semuanya. Tinggal sekarang memastikan mursyid itu memang dapat ijazah kemursyidhan dari mursyid sebelumnya, bukan yang ngaku-ngaku sebagai mursyid. Nah, itu memastikan bahwa dia benar-benar mursyid, itu yang harus dilakukan. Karena itu Gusmi Kiai Hamim Jazuli Allahumma fil sirrah, beliau itu 2 tahun itu pura-pura jadi tukang pura-pura mancing di pondoknya Badal Harwatu Congol Magelang. 2 tahun cuma mau ngoreksi ini benar-benar wali ndak, ini benar-benar mursyid yang kamil mukammil, mursyid yang sempurna sampai di hadirat Allah atau ndak. Setelah mengerti benar lurus baru baiat. Kiai Ahmad Siddiq Allahumma afsirlah kita sirrah, awalnya anti tasawuf, anti tasawuf, ulama fikih sampai Gusmi itu mengatakan ini kiai cek beraninya ya, sama-sama keturunan Rasulullah. Gusmi keturunan Rasulullah, Kiai Ahmad Siddiq keturunan Rasulullah. Nah, tapi terus bertemu mereka ini, berdebat 4 jam, tidak ketemu. Akhirnya pada kesempatan lain berdebat sampai 8 jam. Begitu selesai keluar 8 jam, terus Kiai Ahmad Siddiq menyatakan, lah iya, ibarat orang naik ini aku sudah di puncak bukit. Kan beliau udah kiai, udah ulama alim. Maka kalau aku melihat ada danau yang luas, aku harus pastikan dulu untuk terjun, ini danau dangkal atau dalam. Kalau ternyata aku terjun danaunya dangkal, bubras, babas bundas, gitu ya. Itu kehati-hatian semua ulama, hati-hati. Ya, cuma itu jangan kemudian karena seneng torekot terus orang kesana ikut kesana, nanti dulu dicek ada namanya ndak itu di jajaran Thariqah Mu'tabarah. Kalau ndak ada ndak usah ikut, ndak usah ikut. Torekot yang ghairu mu'tabarah ndak usah diikuti, itu unrecommended. Mu'tabarah itu artinya recommended. Jadi kalau itu unrecommended, cari yang sudah pasti-pasti. Seandainya tidak berthariqah, saya belum pas hati saya untuk berthariqah,
Wong saya ini jalankan ibadah sehari-hari sik bingung. Ya wes kalau gitu ndak usah ditorikoh dulu, 5 waktu dibaguskan dulu, sunnah-sunnah rawatibnya itu dijalankan dulu, pastikan, usahakan, paksakan 5 waktu selalu jamaah. Nah kalau ini sudah jalan, sudah bagus, puasa Senin Kamis jalan bagus, memang kalau mau naik kelas ya gak ada ya ditorikoh ya. Tapi kalau masih belum, ya bapak ganti, saya belum senang ke torikot, ya sudah ndak apa-apa, wong ndak semua orang harus senang, wis bapak ganti. Apa yang harus diamalkan? Perbanyak sholawat. Semua ulama mursyid itu kalau ngajari orang yang belum bertorikoh disuruh memperbanyak sholawat. Karena orang wusul ilallah, sampai ke hadirat Allah itu bisa dengan jalur la ilaha illallah Allah, bisa dari jalurnya Rasulullah sholawat. Ya dua itu, mau milih yang mana? Tapi kalau misalnya saya hafal Quran, nah itu punya jalur sendiri, bisa pakai jalur Qurannya, Nah jadi secara umum thariqah itu ka'adati anfasil khalaik. Thariqat itu banyak sebanyak napas manusia. Cuma itu kalau saya bebaskan nanti bapak bisa terjerumus. Makanya kemudian dibatasi yang sudah muktabaroh supaya tidak keliru-keliru. Ngapunten ini karena persoalan keilmuan, saya mau jelaskan apa adanya. Misalnya thariqat akmaliyah belum muktabaroh, katanya ini warisan dari wali X misalnya, tak saya sebutkan. Ya tapi ulama ahli thariqah belum mengatakan itu aman, jalur itu aman. Thariqah Siddiqiyah itu juga belum muktabaroh, Maka kalau belum muktabaroh, ya nanti dulu sejauh yang saya tahu. Tidak tahu kalau sudah ada perubahan nih. Pokoknya sejauh yang saya tahu ini hasil musyawarahnya belum muktabaroh. Dulu Tijani itu sempat lama nggak muktabaroh, masuk tapi belum muktabaroh. Kenapa? Belum diverifikasi oleh ulama-ulama, belum diverifikasi. Begitu diverifikasi, oh ini muktabaroh. Seperti sholawat wahidiyah juga tidak masuk dalam kategori muktabaroh. Ngapunten saya, seandainya ada ustadz membuat wirid tasbih sendiri atau urutan-urutan wiridan tersendiri terus dijamaahkan, dipopulerkan, itu tetap masuknya ghairu muktabaroh. Kenapa? Kalau saya tanya, yang nyuruh wiritan kayak begitu, susunannya begitu, bisa ndak dijelaskan itu dari Rasulullah sambung sanadnya? Ya gak bisa, ngambil hadis sendiri, dicomot sendiri, ditata sendiri. Itu namanya ghairu muktabaroh. Ya secara kalimat tidak ada yang salah, tapi secara pembuktian bahwa itu bisa membuat kasyaf wusul ilallah belum teruji, dan tidak main-main itu, tidak main-main. Jadi yang disebut thariqah muktabaroh itu jalan ruhani yang teruji ratusan ribuan tahun, dipakai oleh para kekasih Allah, para kiai-kiai, para wali Allah, itu sambung ke Allah. Dan itu sambung dari Rasulullah. Ajarannya tidak bertentangan dengan Quran hadis. Bahwa ada orang yang kemudian anti tasawuf, anti thariqah, jelaskan, ya orang-orang thariqah itu tidak mau bela saja. Kalau kita baca di website banyak yang kemudian kalimatnya sangat sinis.
Tapi kiai-kiai thariqah, mursyid-mursyid thariqah itu mengatakan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kata para mursyid itu mengutip Al-Quran, sudah sangat jelas antara jalan petunjuk Allah dengan jalan yang tipu-tipu. Yes, Bapak ikuti saja sudah. Ya, mana yang bisa membawa batin itu tentrem, khusyuk, benar ke hadirat Allah. Ya silahkan. Saya mau ikut aliran ini, sahabat cek. Di aliran itu siapa sih yang jadi wali? Ternyata satu orang pun tidak ada. Ya selesai. Kalau misalnya saya mau ikut misalnya madhab Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu wali besar, Pak. Imam Syafi'i itu wali. Imam Nawawi wali, Imam Subki wali, Imam Rafi'i wali semua banyak. Karomahnya banyak, saya tidak bisa jelaskan hari ini. Karomahnya Imam Hanafi, karomahnya Imam Malik, karomahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini wali-walinya Allah yang benar-benar sudah dipenuhi karomah. Terus nanya, sahabat dulu tidak ada karomahnya. Karomah itu dimunculkan pada orang yang ragu-ragu untuk mematahkan keraguan batin orang. Sahabat sudah yakin semua, sehingga tidak penting karomah. Sampai tidak paham urusan gitu loh ya. Tapi ketika Syekh Abdul Qadir menghadapi orang yang ingkar, karomah keluar. Saya kira itu nanti pada kesempatan lain saya jelaskan tentang posisi thariqah dan persoalan walayah. Gitu. Sementara ini saya kira kita harus mengakhiri sampai di sini ngaji kita. Jadi mencari guru yang bisa menuntun kehadirat Allah hukumnya wajib fardu ain. Bahkan meskipun orang itu sudah hafal Quran, sudah hafal kitab, sudah mutabakhir ilmunya, tetap harus nyari orang yang bisa nuntun kehadirat Allah. Ibaratnya mbok bapak sudah beli buku-buku kedokteran, sudah dibaca semua, tetap bapak harus nyari dokter senior, belajar praktek yang benar. Itu loh ya. Sudah baca buku zikir, baca buku ini, itu terus bapak itu yang ngajari duduk zikir begitu siapa? Terus yang caranya ngajari narik napasnya itu siapa? Nah terus dia tidak tahu gitu loh ya. Itu namanya tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya. Kalau orang thariqah ditanya itu nyambung. Nyambung. Kalau bapak nanya, loh Pak Sotik dari mana? Saya dari Mbak Sitik. Mbak Sitik dari mana? Mbak Sitik dari Mbak Yai Tamim, Romli Tamim, Jombang. Mbak Romli Tamim dari Mbak Khalil. Mbak Khalil dari Ahmad Hasbullah Al-Maduri. Ahmad Hasbullah dari mana? Dari Mbak Yai Abdul Karim Tanara Al-Bantani. Mbak Yai Abdul Karim dari mana? Dari Ahmad Khotib Sambas. Itu jelas nasab saya. Tak teruskan sampai Rasulullah. Tak teruskan sampai Rasulullah. Jadi memang harus begitu. Tidak boleh orang itu kemudian nggak jelas. Kadang-kadang orang yang begini itu diejek-ejek. Oh, thariqah itu bid'ah, dolalah finnar. Yang nanya itu tak tanya, kamu zikiran kayak gitu niru siapa? Niru Rasulullah dari Sahih Bukhari. Memang bisa langsung nyomot dari Bukhari dipraktekin. Kalau pemahamanmu salah, siapa yang jamin? Memang di Bukhari ada di situ ketentuannya duduknya kayak apa? Memang di Bukhari ada gerakan kepalanya kayak apa? Dah masih umum. Karena itu Rasulullah nyuruh sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat kamu seperti kamu melihat aku. Jadi dilihat Rasulullah, ditiru. Dilihat sahabat oleh tabi'in, ditiru. Dilihat tabi'in oleh tabi'in, ditiru. Sampai ke kiai kita, dilihat, ditiru, dilihat, ditiru. Loh kok terus ada ajaran yang terus ngelihat sendiri terus langsung praktek? Ya itu kayak beli buku kedokteran langsung buka praktek. Mati semua orang. Gitu loh ya. Mati semua. Jadi penting nyambung sanad, penting nyambung
guru, nyambung guru. Itu yang akan menjamin ilmu ini benar nyambung ke Rasulullah atau tidak. Ilmu itu nyambung ke Rasulullah atau tidak. Ada yang bertanggung jawab. Secara batin lebih seru lagi, Pak. Karena guru-guru secara rohaniyah tidak melepas muridnya. Saya kira ini saya tidak bisa melanjutkan lagi karena keterbatasan waktu. Insya Allah pada kesempatan lain kita lanjutkan. Sementara belum ketemu guru thariqah, guru tasawuf atau guru yang bisa membimbing ke hadirat Allah. Yai Hasyim itu tidak menunjukkan thariqah, tetapi beliau sangat hebat membimbing orang ke hadirat Allah. Tidak apa-apa, tidak harus menunjukkan thariqah saya ini, tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Tetapi benar-benar orang ini bisa nuntun ke hadirat Allah. Nah, kalau tidak ketemu sholawat yang banyak, terserah sholawat yang mana. Mau sallallahu ala Muhammad boleh, yang lain juga boleh. Gitu ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa baitin wa sabil kiram. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. حمد يوفي نعمه كفي مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك صلى الله عليه محمد وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا لم ينفعنا وجعلنا مخلصين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه